Namaku Raka Yudhistira, seorang konten kreator horor dokumenter di YouTube. Sudah 2 tahun aku dan 2 temanku, Zaki, si skeptis yang selalu menantang logika, dan Dina, sahabat sejak SMA yang paling peka terhadap hal-hal gaib, menelusuri tempat-tempat terbengkalai yang dikabarkan angker. Tapi kami belum pernah menemukan sesuatu yang seperti ini. Semuanya bermula dari DM anonim yang masuk ke akun Instagramku. "Bang, tolong liput pabrik gula Lempung, tapi datanya jangan malam. Serius, kalau nekat, jangan lihat wajahnya." Awalnya aku mengira ini hanya cerita iseng, tapi setelah ku cari, aku sadar pabrik itu tak ada di Google Maps. Bahkan saat ku search di internet, hanya ada satu arsip berita lama dari tahun 1995 yang menyebut pabrik itu tiba-tiba tutup setelah kebakaran kecil. Tak ada data resmi, tak ada lokasi pasti. Keesokan harinya, kami bertiga berangkat ke desa Lempung, sebuah desa kecil di utara Cianjur. Jalan masuknya kecil dan sepi, dikelilingi kebun tebu yang mulai ditinggalkan. Saat kami bertanya pada penduduk soal pabrik gula, ekspresi mereka langsung berubah dingin. "Jangan tanya tempat itu, nak. Sudah dikunci Tuhan sejak lama," kata seorang ibu tua sambil buru-buru menutup jendela rumahnya. Malam itu kami menginap di losmen kecil dekat pasar desa. Sekitar pukul 23.00, Zaki yang tak percaya cerita-cerita penduduk mengajakku keluar untuk mencari lokasi pabrik berdasarkan petunjuk peta manual lama yang kami temukan di perpustakaan daerah. Kami menyusuri jalan tanah berlumpur yang tertutup ilalang dan pecahan kerikil. Udara malam tiba-tiba berubah sangat dingin. Entah kenapa, GPS kami berputar-putar, meski kami tidak berpindah lokasi. Lalu kami melihatnya, bangunan besar setengah hancur berdiri bisu di ujung jalan. Sebagian dindingnya hangus, jendela bolong menganga seperti mata yang mengawasi. Di gerbangnya ada tulisan karat, Pabrik Gula Lempung, 1892. Saat kami mendekat, Zaki berhenti mendadak. "Bro, lo lihat itu?" Di antara reruntuhan tembok bata yang menghitam, berdiri sosok hitam tinggi, diam, tanpa wajah. Bukan bayangan biasa, tapi seperti sosok nyata, tapi buram, seolah menghisap cahaya di sekitarnya. Aku mengambil kamera. Layar gelap, baterai 100% tiba-tiba mati. Kami langsung mundur, nafas kami berat. Dina yang menunggu di losmen mengaku tak bisa tidur. "Kalian barusan dilewati sesuatu," katanya pelan. "Aku lihat ada bayangan lewat depan jendela." Malam itu aku mengunci semua pintu. Tapi di balik tirai, aku yakin ada yang berdiri diam menatap ke dalam. Dan yang lebih aneh, DM misterius itu hilang begitu saja. Keesokan paginya, langit Lempung mendung kelabu. Hawa dingin masih menggantung sejak malam. Aku, Zaki, dan Dina memutuskan untuk kembali ke pabrik. Kali ini di siang hari. Pintu gerbangnya terbuka sedikit. Besi berkarat, rantainya putus seperti dirusak dari dalam. Kami masuk perlahan. Tanaman liar sudah tumbuh tinggi, menutupi rel kereta tebu yang membelah halaman pabrik. Di kejauhan, cerobong tua menjulang, hitam, gosong, dan retak seperti luka lama yang tak pernah sembuh. Zaki mencatat setiap sudut dengan kamera. Tapi lagi-lagi, layar sering berkedip. Fokusnya tak bisa menangkap detail bangunan. Dina berjalan paling belakang. Sesekali melihat ke belakang seolah merasa diikuti. Kami masuk ke ruangan besar yang dulu mungkin tempat penggilingan. Dindingnya hangus separuh. Masih menyisakan bau abu yang anehnya tajam seperti baru terbakar. Di sudut tertempel papan nama lusuh bertuliskan, "Ruang operasi, dilarang masuk." Kayak sengaja nggak mau dilihat, gumam Zaki. Tapi tentu saja kami masuk. Ruangan itu gelap, meski matahari siang bersinar terang di luar. Lantainya penuh puing kaca dan jejak roda besi. Dina menemukan coretan kuno di dinding. Simbol-simbol aneh, campuran aksara Jawa dan Latin. Salah satunya berbunyi,
Wajah adalah jalan keluar, tapi bukan milikmu. Aku merasa leherku dingin, seperti napas dingin seseorang menempel dari belakang. Lalu, Zaki berteriak. Ia tersandung sesuatu, sebuah boneka lusuh berpakaian seragam buruh pabrik. Tapi matanya dicungkil. Wajahnya hanya kain kosong tanpa bentuk. Tiba-tiba, pintu di belakang kami tertutup dengan suara keras. Dina panik. Kameranya jatuh dan merekam kaki kami yang berlari keluar. Saat kami hampir sampai halaman luar, aku menoleh sekali ke belakang. Di tengah lorong itu, ada sosok berdiri. Tinggi, hitam, wajahnya lagi-lagi tidak ada, tapi tubuhnya tampak lebih jelas. Ia bergerak, perlahan, seolah mendekat tanpa suara. Kami berhasil keluar, tapi yang paling membuatku merinding bukan bayangannya, tapi suara di audio rekaman yang tak kami dengar langsung saat itu. Di tengah rekaman gemetar itu, terdengar suara serak menggeram. Dina muntah malam itu. Zaki diam, dan aku tak bisa tidur. Karena saat kuputar rekaman video kami malam itu, ada sosok lain di frame, berdiri diam, tepat di belakangku. Setelah insiden di ruang penggilingan, kami memutuskan berhenti syuting untuk sementara. Tapi malam-malam kami tetap tidak tenang. Dina mulai sering mengigau, menyebut nama-nama asing dalam tidur. Marto, Samina, Suparto. Nama-nama yang tak pernah kami dengar sebelumnya. Zaki mengunci semua file hasil rekaman. Tapi anehnya, beberapa folder menghilang sendiri. Saat dibuka, hanya ada satu gambar tersisa, foto gerbang pabrik. Tapi kali ini, ada siluet hitam di balik ilalang. Padahal saat itu, kami yakin tempat itu kosong. Aku memutuskan menelusuri arsip lama di kantor arsip Kabupaten Cianjur. Tidak mudah. Kebanyakan data pabrik Lempung sudah dikategorikan non-aktif. Bahkan tak banyak staf yang tahu keberadaan dokumennya. Namun seorang pustakawan tua, Pak Giman, akhirnya mengizinkanku membuka arsip mikrofilm dari tahun 1995. Disitulah semua dimulai. Sebuah berita kecil di koran lokal edisi Maret 1995 menyebutkan pabrik gula Lempung ditutup tanpa pemberitahuan. 17 buruh dilaporkan hilang, tak kembali sejak 3 hari lalu. Pihak perusahaan menolak komentar. 17 orang, sama seperti jumlah nama yang disebut Dina dalam tidurnya. Arsip itu juga mencantumkan laporan internal dari insinyur Belanda terakhir yang mengelola pabrik. Saya tak bisa mengatur mereka lagi. Mereka terlalu dekat dengan api dan kegelapan. Mereka mulai membuat persembahan. Persembahan? Di balik dokumen itu, kusulipkan peta tua pabrik. Ada ruang tambahan yang tak kami temukan sebelumnya. Ruang pendingin bawah tanah. Letaknya di bawah cerobong utama, tersembunyi oleh lantai yang kini retak. Saat ku bagikan temuan ini ke Zaki dan Dina, mereka hanya menatapku diam. Dina menangis. Ia baru saja mendapat SMS dari nomor tak dikenal berisi satu kalimat. Kamu sebut nama-nama mereka. Mereka ingat. Zaki mulai kehilangan logikanya. Ini bukan soal horor lagi, Ra. Ini kayak perang antara yang hidup dan yang tertinggal. Aku tak tahu bagaimana menjawabnya. Tapi satu hal pasti, kami tak bisa kabur. Karena sesuatu dari pabrik itu sudah ikut bersama kami pulang. Malam itu, di losmen, kulihat bayangan bergerak di balik tirai. Tapi tak ada siapapun di luar. Dina bermimpi semua wajah kami hilang. Digantikan kulit kosong.
Dan saat aku memeriksa kamera kami yang rusak, tiba-tiba hidup kembali, tapi hanya menampilkan satu file. Video pendek berdurasi 13 detik. Isinya, kami bertiga sedang berdiri di depan cerobong pabrik. Hawa dingin langsung menyergap wajah kami. Tidak wajar untuk musim kemarau. Rasanya seperti masuk ke lemari es raksasa. Dina mulai gelisah. Tempat ini rasanya bukan buat orang hidup, bisiknya. Tangga berderit tiap kami menapak. Cahaya dari atas makin redup. Hanya senter kami satu-satunya penerang. Di bawah sana, kami menemukan lorong panjang dengan dinding semen lembab. Terdapat deretan pintu besi seperti sel penjara. Semua terkunci rapat, kecuali satu di ujung. Kami masuk. Ruang itu penuh kursi kayu melingkar menghadap satu dinding yang dipenuhi goresan-goresan simbol dan nama. Ada sisa lilin hitam mencair di lantai, dan boneka-boneka buruh pabrik berpakaian seragam tergantung di tali seperti digantung diam-diam. Di tengah ruangan, terdapat kursi besi dengan sabuk pengikat, seolah tempat menahan seseorang. Tapi yang paling membuatku membeku, di atas kursi itu tergantung topeng kulit manusia. Kulit wajah asli. Dina langsung muntah. Zaki melangkah mundur, tapi kemudian jatuh tersungkur keras, seolah ditarik. Lalu terdengar suara. Pelan, berat, seperti bisikan dari dalam kepala. Mereka ingin wajahmu supaya bisa kembali ke atas. Lampu senter kami padam serentak. Gelap total. Dalam gelap itu terdengar suara kursi bergeser. Lalu tawa. Lalu jeritan. Bukan dari kami, tapi dari banyak suara. Laki-laki, perempuan, seperti puluhan suara menyatu. Saat lampu menyala kembali, kursi di tengah itu kosong. Tapi sabuk pengikatnya terlepas. Dan lantai penuh bekas didak kaki basah berjalan mengelilingi kami. Kami lari ke tangga, tapi tangga besi tidak ada. Tembok di belakang kami tertutup semen, seolah tangga itu tidak pernah ada. Dina gemetar, memeluk lutut di sudut ruangan. Zaki memukul dinding, tangannya berdarah. Aku mencoba sinyal, tidak ada. Di layar kamera, satu notifikasi muncul. Satu wajah terdeteksi. Padahal kami bertiga tidak menatap kamera. Kami memutuskan diam, menunggu. Beberapa jam kemudian, entah jam berapa, pintu besi tempat kami masuk terbuka sendiri. Lorong sepi. Kami lari keluar, naik entah kemana, menembus celah cahaya samar. Dan saat akhirnya sampai halaman luar, langit sudah gelap. Kami telah berada di dalam selama lebih dari 11 jam. Tapi jam tangan kami hanya bergerak 30 menit. Dan saat kami kembali ke losmen, wajah penjaga losmen berubah pucat. "Kalian bertiga?" katanya pelan. "Tapi yang masuk tadi pagi 4 orang. Sejak kami kembali dari ruang bawah tanah, semuanya terasa berubah. Zaki menjadi pendiam. Ia tak mau menyentuh kameranya lagi. Matanya sering kosong, seolah mendengarkan sesuatu yang tak bisa kami dengar. Dina makin sering bermimpi buruk. Setiap malam ia menangis dalam tidur, menyebutkan lagi nama-nama yang sama, Marto, Saminah, Suparto, dan kali ini satu nama baru muncul. Zaki. Aku mulai khawatir. Zaki mulai menggambar sosok-sosok tanpa wajah di bukunya. Puluhan, ratusan, semua hitam, semua tanpa ekspresi. Ia bilang, mereka lihat aku, tapi aku nggak boleh lihat mereka balik.
Saat kutanya siapa mereka, ia hanya berbisik. Wajah mereka tertukar, dan aku takut wajahku bukan milikku lagi. Lalu, Zaki menghilang. Pagi itu ia keluar kamar tanpa suara, meninggalkan ponsel, jaket, dan kameranya. Kami sudah mencari kemana-mana, jalan desa, kebun tebu, bahkan pabrik lagi. Tapi tak ada jejak. Hanya satu benda yang tertinggal di depan pintu kamar kami. Topeng kertas tanpa lubang mata. Aku dan Dina makin terpuruk. Kami mencoba menghubungi polisi, tapi warga desa malah makin menjauh. Bahkan penjaga losmen pindah tanpa pamit. Malam itu, Dina mengurung diri. Ia berkata, "Aku merasa wajahku mulai hilang. Aku lihat kaca, dan bayanganku tak lagi balik menatap. Aku tak tahu harus bagaimana. Semua kamera kami rusak. Baterai selalu habis, file rekaman hilang satu persatu. Tapi yang paling membuatku kehilangan akal, video pendek baru muncul di folder kosong. Durasi 2 menit, tidak pernah kami ambil. Isinya, Zaki di dalam ruang pendingin. Ia duduk di kursi besi, menatap lurus ke kamera. Tapi wajahnya samar, buram, seperti tidak selesai digambar. Di belakangnya berdiri sosok tinggi hitam, tangannya di atas kepala Zaki, dan video berhenti tepat saat sosok itu mulai menyentuh wajahnya. Lalu video rusak, tapi sebelum layar gelap, muncul satu frame kilat, berisi foto kami bertiga di depan gerbang pabrik, seperti foto tim dokumentasi biasa. Tapi kali ini, kami bertiga tak punya wajah. Dina mulai memohon untuk pergi. Tapi saat aku menyiapkan tas malam itu, dia sudah tidak ada di kamar. Jendela terbuka. Di atas ranjang, terdapat tulisan tangan di dinding. Ditulis dengan apa yang tampaknya darah. Wajah hanya bisa dimiliki satu kali. Pagi itu aku sendiri, dan baru kusadari wajahku di cermin mulai kabur. Bukan benar-benar hilang, tapi seperti tidak dikenal. Aku mulai lupa seperti apa bentuk wajahku sendiri. Dan saat aku membuka laptop, kamera menyala sendiri. Ada wajah yang muncul di layar, tapi bukan wajahku. Video ini tidak pernah aku unggah, tapi entah bagaimana muncul sendiri di YouTube-ku. Dijadwalkan tayang seminggu setelah aku terakhir aktif. Durasinya 9 menit 47 detik. Judulnya, "Jangan Lihat Wajah Mereka". Thumbnailnya buram, hanya gambar cerobong pabrik di malam hari. Dan saat video itu tayang, semua subscriber melihat hal yang sama. Aku berjalan sendiri di dalam pabrik gula tua itu, memegang kamera yang terus gemetar. Tapi anehnya, aku tak mengingat pernah merekam itu. Di menit pertama, aku bicara. "Jika kamu melihat ini, artinya aku sudah tidak di sini. Tapi tolong, jangan ke pabrik itu. Jangan buka gerbangnya. Dan kalau kamu sudah masuk, jangan lihat wajah mereka." Suara nafasku berat, terdengar gemetar. Di latar belakang, terdengar suara aneh, seperti seseorang menangis tanpa mulut. Video berlanjut menelusuri lorong-lorong pabrik. Aku masuk ke ruang penggilingan, lalu ke ruang pendingin bawah tanah. Semuanya kosong. Tapi kamera terus merekam satu suara. "Kami ingin wajahmu. Biar kami bisa keluar."
Di menit ketujuh, aku berhenti di depan sebuah cermin tua berdebu. Dan ketika kuarahkan kamera ke pantulan, ada dua orang. Aku dan satu sosok hitam tinggi berdiri tepat di belakangku. Tapi dalam pantulan itu, aku tak punya wajah. Lalu video mulai rusak. Gambarnya terdistorsi, suara berdengung. Sampai akhirnya di menit ke-9, muncul satu adegan kilat. Rekaman CCTV pabrik. Ada 4 orang masuk pagi hari. Aku, Zaki, Dina, dan satu lagi. Sosok tanpa wajah, berpakaian seperti buruh zaman lama, ikut berjalan di belakang kami sejak awal. Kami tak pernah sadar. Video berakhir dengan layar hitam dan suara napas berat. Lalu satu tulisan muncul. Yang sudah diberi wajah, tak akan kembali kosong. Channelku menghilang 3 hari setelah video itu tayang. Bukan dihapus, dilenyapkan. Bahkan arsipnya di Wayback Machine dan KC Google lenyap total. Polisi tidak pernah menemukan Zaki, atau Dina, atau aku. Tapi cerita ini tetap beredar di forum, grup WhatsApp, potongan YouTube Shorts. Ada yang mengaku melihat seseorang di kampung tua dekat pabrik. Laki-laki muda, jalan pelan, pakai hoodie hitam, wajahnya kabur. Ada yang mengira itu aku. Tapi yang mereka tidak tahu adalah yang keluar dari pabrik itu bukan lagi manusia. Dan kadang, saat kamu sendirian larut malam dan menatap bayanganmu di kaca, apakah itu benar-benar pantulanmu? Atau seseorang yang meminjam wajahmu sementara?